Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Syukur dan syukur kembali di malam ini kita haturkan kehadiran zat sesembahan kita Allahu Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala, atas segala belian kasih sayang, segala kenikmatan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita setiap saat dan detiknya. Kembali kita ikrarkan bersama syukur kita, terima kasih kita bikaulina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang setia. Amin. Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, doa bersama malam ini telah kita jalankan. Semoga membawa kemanfaatan, keberkahan dan hikmah demi iman takwa kita, iman takwa keluarga kita, iman takwa masyarakat kita, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, mari betul-betul kita awali kembali di bulan Rajab ini dengan meluruskan niat dan tekad kita, meluruskan niat dan angan kita di setiap tarikan dan hembusan nafas kita, di setiap langkah kehidupan kita. Betul-betul kita niatkan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan di muka bumi untuk mengabdi, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hanya kepada Allah kita akan kembali. Kenapa kita perlu menjaga niat dan etikat kita, evaluasi setiap saat? Karena di zaman akhir ini tipu daya syaitan semakin nampak. Paginya etikat sudah tersambung, niat etikatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Tetapi sejurus kemudian bisa berubah, dibelokkan oleh tipu daya syaitan Allah menjadi angannya tidak lillahi ta'ala. Maka dikontrol setiap saat dan detik, setiap saat dan detik, bahwa niat etikat kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak manusia yang tertipu di zaman yang semakin
semakin akhir ini banyak manusia yang lepas dari niat dekat yang benar. Maka kalau kembali kepada titik awal tujuan kita niat betul menghamba kepada Allah, tujuan hidup dan mati kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap saat, setiap detik langkah kita adalah terhubung semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak zaman akhir manusia mulai terpeleset, habis waktunya, habis kekuatannya, habis energinya untuk menuju kepada selain Allah, untuk menuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dikatakan. Maka dengan ngaji mingguan, bulanan, lapangan ini layak dan pantas kita untuk bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pertemuan mingguan, bulanan, lapangan ini sebagai wujud kita ini masih butuh kepada Allah. Dengan kita masih mau hadir di pengajian, hadir di majelis taklim, hadir dalam istighosah dan doa, ini bukti nyata kita ini masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas bahwa setiap manusia yang masih mau bertolak-belum ilmu, masih mau menggali, mengkaji di dalam langkahnya dengan dasar betul-betul mengakui bahwa masih banyak kesalahan-kesalahannya dan mau mohon ampun bersungguh-sungguh, bertobat bersungguh-sungguh, maka Gusti Allah akan memberikan kemudahan, memberikan jalan. Tetapi tatkala manusia sudah disibukkan urusan duniawinya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, terus kehidupannya mengalir, sibuk berjibaku dalam urusan duniawinya, sehingga seakan-akan tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk hadir dalam pengajian, tidak ada waktu untuk mengkaji dirinya, tidak ada waktu untuk introspeksi, tidak ada waktu untuk bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, golongan manusia ini akan mati hatinya, summun bukmun umyun fahum la yubsirun, menjadi buta mata hatinya, tuli telinga hatinya, bisu kalam hatinya, sehingga tidak mampu menyaksikan keagungan Allah, tidak mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagaimana di depan telah disampaikan oleh beliau, saudara kita, ustaz kita, akhirul kiram, Bapak Parsiyo, bahwa pengajian ini sudah kurang lebih 20 tahun, kurang lebihnya. Maka layak kembali bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk urusan berapa jumlah jamaah yang bisa hadir, itu bukan ukurannya berapapun, alhamdulillah. Tetapi yang sangat mahal, yang sangat langka itu adalah istiqomah. Ini yang berat. Istiqomah apa? Istiqomah itu tetap di jalan Allah. Istiqomah rutinitas kita tetap istiqomah di dalam pengajian bulanan di tempat ini. Istiqomah di dalam hati, istiqomah niat etikat angan kita dijaga semata-mata karena Allah. Maka jangan sampai ada cerita dulu pernah ngaji, dulu pernah sholat khusyuk, dulu pernah berkorban, dulu walaupun hujan angin badai Allahu Akbar diterjang. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai tinggal cerita, tetapi dibawa, dijaga istiqomah
istiqomah itu sampai hembusan nafas yang terakhir. Dengan niat dan etikat yang benar kita hadir di tempat ini. Ya Allah, aku hadir di pengajian bulanan Majelis Taklim At-Tafkir kalian di Musola Nurul Imam Balambahan. Tak ada yang aku cari dan tuju kecuali hanya Engkau ya Allah. Perjanjian suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi, berapapun yang hadir, apapun yang terjadi, maka itu sudah merupakan satu langkah nyata bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disaksikan, itu yang ditunggu-tunggu oleh Roh kita. Seberapa besar tekad kita, seberapa dalam ketulusan kita, keikhlasan kita. Hanya dengan kekuatan ikhlas yang mampu istiqomah. Karena ikhlas itu semata-mata karena Allah. Tetapi tatkala belum menemukan keikhlasan, belum menemukan karena Allah, yakin istiqomah itu adalah sebuah kemustahilan. Tidak akan mungkin mampu istiqomah. Orang bisa sholat istiqomah sebab niatnya telah tulus ikhlas. Aku sholat demi Engkau ya Allah. Kesadaran di dalam jiwanya. Orang bisa berjalan di atas jalan yang benar itu karena kekuatan dari Tuhannya, kekuatan dari Allah, buah daripada ketulusan keikhlasan semata-mata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, harus menjaga tekadnya. Karena apa? Kita akan mampu merasakan kenikmatan ngaji itu kalau sudah betul-betul mati-matian dalam istiqomah ngaji. Kita akan mampu merasakan bagaimana nikmatnya sholat kalau kita pernah meneteskan keringat, mengeluarkan pengorbanan demi sholat. Baru kita akan terbuka yang namanya rumus sholat. Nikmat ngaji kalau kita pernah berkorban, kalau ada pengorbanan dalam ngaji, baru akan terasa kenikmatan. Nikmatnya bersedekah itu kalau kita pernah atau kita betul-betul berjuang mati-matian bagaimana istiqomah dalam sedekah. Karena ruhnya, kenikmatannya ini terletak di dalam puncak kesungguhannya, puncak daripada keikhlasannya, betul-betul bersungguh-sungguh. Kalau masih setengah-setengah belum merasakan. Orang sholat masih setengah-setengah, yakin belum merasakan nikmatnya. Orang takbir, rukuk, sujud, orang sholat belum pernah. Tapi walaupun dia sakit, walaupun kondisi sempit, walaupun sedang dimarahi istri, walaupun masalahnya berlipat-lipat, sibuk dan lain sebagainya, dia tetap istiqomah menjaga sholat. Inilah manusia yang berhak menerima nikmatnya ruhus sholat. Orang hidup pun demikian. Kalau hidup kita masih setengah-setengah di dalam mengabdi, kita belum mampu merasakan kenikmatan hidup. Tapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi menomorsatukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kebenaran dan ketidakbenaran begitu jelas di dalam pandangan zahir dan batinnya, dan dia istiqomah di dalam membela kebenaran, tidak pernah meleset di dalam memilih di antara pilihan yang dihadirkan dalam kehidupannya, tetap memilih kebenaran. Inilah manusia yang terbuka hijab batinnya, sehingga apapun kondisi duniawinya dia tetap mampu merasakan kebahagiaan. Alhamdulillah, alhamdulillah, dia sudah lepas dari ilusi hawa nafsunya. Ilusi hawa nafsu hanya ada dua, senang susah terus berputar sampai
meninggalkan dunia ini. Itu ilusi nafsu. Orang yang ikhlas ini sudah lepas dari alam ilusi nafsunya, sehingga dia disanjung tidak tinggi hati, dia dicaci tidak menjadikan putus asa. Yang hadir sanjungan tetap hatinya untuk Allah, yang hadir cacian tetap terjaga hatinya, tetap jernih. Ibarat air itu tidak gampang putar, airnya jernih. Alhamdulillah. Subhanallah. Maka ini adalah sebagai evaluasi kita bersama. Mungkin seringkali juga kita mengalaminya, bangun tidur dalam kondisi hati yang jernih, bagaikan suasana di pegunungan yang sejuk, cerah. Sejurus kemudian setelah minum kopi, setelah duduk di kursi sambil minum kopi, istri mendekat kemudian menyampaikan suatu masalah. Tiba-tiba suasana hati berubah drastis seperti di dalam kawah gunung berapi. Naudzubillahin. Tiba-tiba kepala yang jernih, kepala yang terasa sangat-sangat nikmat rasanya, tiba-tiba kayak dibeleki semen 10 sak layaran. Naudzubillahin. Kenapa? Inilah karena kita belum pada titik keikhlasan dalam hidup. Apapun orang yang ikhlas itu, di saat dia salah, konsekuensi dia dihukum oleh Allah, maka dia ikhlas menerimanya. Aku ikhlas ya Allah, kalau memang ini karena kesalahanku, aku ikhlas menerima hukuman. Kalau ini karena kelalaianku, aku ikhlas menerima konsekuensi dari peringatan. Kalau ini memang ujian, aku ikhlas menjalaninya. Raditu billah Surah Allah. Lain halnya di saat belum menemukan keikhlasan, maka jiwanya akan termasuk dikuasai dalam ilusi nafsunya, berontak dengan keadaan, tidak menerima dengan keadaan, dihukum berontak melawan, diperingatkan enggak rela, merasa sudah punya jasa, diuji oleh Allah pun enggak rela. Karena apa? Karena hatinya belum lillahi ta'ala. Subhanallah. Maka ngaji yang penting satu, niatnya lillahi. Yang kedua istiqomah. Istiqomah di dalam ngaji, istiqomah dalam sholat, karena ini yang menjadi catatan terpenting bagi malaikat pencatat. Itu adalah istiqomah. Itu catatan terpenting kesungguhan kita. Dan ini yang diwanti-wanti oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Desa. Gusti Allah kuwi delok kesungguhanmu, seberapa besar kesungguhanmu di dalam menghamba kepada Allah. Dalam hal ngaji, Gusti Allah delok kesungguhanmu, seberapa besar tekadmu untuk istiqomah ngaji. Itu yang akan kamu dapatkan. Kalau kita meletakkan ngaji nomor 27, maka jangan heran kalau kita belum menemukan kemenangan di dalam hidup ini. Walaupun fasilitas hidupnya sudah komplit, tapi belum merasa tenang, bahagia dalam hidup. Karena apa? Sebab dia belum membayar mas kawin daripada ketenangan hati, belum membayar mas kawin untuk keberkahan ngaji, belum dibayar. Ibarat tiket ini belum dibayar lunas, maka belum berangkat naik haji atau umroh seandainya, sebab belum terbayar lunas. Belum pernah kita meneteskan keringat yang sungguh-sungguh untuk berjuang bagaimana sholatnya tegak, bagaimana fikirnya masuk, bagaimana ngajinya istiqomah. Inilah sebagai evaluasi kita bersama. Mari bersungguh-sungguhlah di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir rezeki yang melimpah atau mungkin hadir rezeki yang pas-pasan, jangan jadi sebab. Tetap kita istiqomah di jalan Allah. Yakin hidup kita, hidup keluarga kita akan bahagia
di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pencemburu. Ini hati-hati terekam di dalam jejak perjalanan kita. Kita pernah berkorban mati-matian demi sesuatu. Apa sesuatu itu? Cek, lihat di dalam perjalanan kita. Maka di saat kita pernah bersusah payah, berjerih payah di dalam mengejar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak pernah bersusah payah yang sama atau bahkan melebihi daripada pengejaran kita kepada selain Allah, maka Allah akan cemburu. Sama dalam rumah tangga, istiqomah. Tauhid dalam rumah tangga adalah kesetiaan seorang suami yang betul-betul ikhlas, peras keringat banting tulang menjemput nafkah, memperjuangkan demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Ini akan membentuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Beda ceritanya kalau suami pengorbanannya untuk di luar rumah, bukan untuk istri dan anaknya, maka tidak akan membuat rumah tangga yang demikian itu ditanamkan mawaddah warahmah, hierarki dalam rumah tangga, kasih sayang dalam rumah tangga. Itu tidak mungkin. Walaupun istri tidak tahu bahwa suaminya itu berkorban untuk yang di luar, seandainya tersimpan rapi bahwa dia melakukan pengorbanan untuk wanita lain, apa-apa untuk orang lain, istri nggak tahu tentang Allah Maha Adil. Hati istri, hati anak-anaknya tidak akan mungkin mampu menyatu hadir kebahagiaan dalam rumah tangganya. Na'udzubillah min. Tapi sebaliknya, tatkala seorang suami tulus ikhlas, setia kepada istri, seorang bapak setia kepada anak-anaknya, memperjuangkan dengan ikhlas, walaupun istri dan anak tidak diceritain cerita kita, maka akan terukir di dalam rumah tangga itu mawaddah warahmah. Subhanallah, semoga kita, keluarga kita, termasuk golongan hamba-hamba Allah yang setia, betul-betul hidup dan mati hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Tuhan yang kita sembah dan tempat bersandar dan tempat kembali kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Subhanallah, terima kasih atas kehadirannya. Segala kekurangan kekhilafan awal akhir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.